Pasca dilantik sebagai kepala sekolah yang baru di SMA Negeri 1 Merauke beberapa waktu lalu di Jayapura oleh Gubernur Papua, mantan kepala sekolah SMA 1 Wasur akan menerapkan layanan sekolah inklusif atau sekolah berpola asrama di SMA Negeri 1 Merauke yang mana telah dilakukan sebelumnya di SMA 1 Atap Wasur. Hal tersebut dinilai sangat penting dalam menunjang fasilitas pendidikan bagi putra-putri asli Papua yang mewujudkan Merauke sebagai kota layak anak. Hal tersebut juga sudah mendapat dukungan penuh dari para dewan guru dan pemerintah Kabupaten Merauke. Kepala SMA Negeri 1 Merauke Sergius Womsiwor ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, salah satu program yang akan dikerjakan sebagai kepala sekolah yang baru di SMA Negeri 1 Merauke yakni pembangunan asrama pelajar yang merupakan program prioritas yang mana akan diperuntukkan bagi pelajar asli Papua, terutama yang berasal dan wilayah terjauh dari kota Merauke. Pembangunan asrama pelajar di SMA Negeri 1 Merauke tersebut akan diupayakan pada tahun 2020 dikarenakan lahan untuk pembangunan asrama memungkinkan yang berada di halaman sekolah. Sekolah inklusif atau sekolah berpola asrama tentunya akan membantu pelajar asli Papua yang selama ini terkendala karena tidak memiliki tempat tinggal, dan program inklusif tersebut selaras dengan program pemerintah Provinsi Papua. SMA 1 ini memang harus ada asrama. Jadi asrama ini tujuannya tadi pertama untuk melindungi anak-anak Papua yang mungkin dari kampung-kampung datang kemari mau sekolah di kota. Jadi minimal diharapkan bahwa anak-anak ini dia harus tinggal di asrama dengan jaminan pemerintah. Tetapi karena ini kan sudah jadi aset provinsi. Jadi aset provinsi dan sesungguhnya kenapa sampai provinsi mengambil alih ini? Mengambil alih administrasi sebenarnya. Tapi kewenangan ini adalah kewenangan bersama. Artinya bahwa dalam hal pembiayaan ini juga pasti ada pembiayaan dari kabupaten untuk program asrama ini karena regulasinya sudah jelas bahwa ada sebagian kewenangan yang dikerjakan oleh provinsi, tetapi juga ada sebagian di ini misalnya pembiayaan untuk asrama itu sudah pasti kewenangan kabupaten berdasarkan regulasi. Jadi ini yang membuat sehingga saya pikir bahwa kita tidak bisa berharap sekolah berasrama di Wasur saja, tapi kalau bisa sekolah ini juga ada asrama dan ada lahan yang menurut saya sudah sangat siap. Saya juga sudah bangun diskusi dengan Kemdikbud, bahkan para senator dari Papua yang memang peduli dengan masalah pendidikan di Papua ini. Prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat mereka sedang menunggu apa yang saya mau kerjakan. Proposal begitu ya? Iya, proposal. Mereka tunggu proposalnya. Kira-kira kapan Pak untuk pembangunan asrama rencananya, kalau targetnya? Ya saya targetnya dalam tahun ini saya pelan-pelan karena ada yang semua penting cuma macam garasi, musola, kapela ini menurut saya lebih urgen sekali sehingga saya tadinya tidak berpikir bahwa harus membangun itu musola dengan ini, tapi setelah sampai di sini ternyata musola ini dampaknya ke aktivitas sekolah ini banyak di negatifnya daripada positifnya karena tidak ada musola. Ini setiap hari Jumat itu anak-anak dan guru pulang dulu untuk sholat Jumat, selesai itu baru mereka balik. Akhirnya kami harus pulang jam 5. Nah, akhirnya saya langsung begitu mengetahui kejadian ini saya langsung dengan kewenangan saya katakan bahwa ini musola ini urgen, kita harus bangun. Kapela juga urgen, kita harus bangun. Garasi juga harus dibangun karena teman-teman bisa lihat ini penataan halaman ini kan belum menunjukkan suatu lingkungan pendidikan yang ini karena masih belum tertata dengan baik sehingga memang asramanya pasti kami upayakan dalam tahun ini. Diharapkan dengan adanya sekolah inklusif berpola asrama di SMA Negeri 1 Merauke, beban orang tua terlebih khusus untuk pendidikan putra-putri asli Papua yang berada di pinggiran kota untuk dapat menuntut ilmu dan juga upaya untuk menciptakan anak menjadi mandiri sehingga bisa mewujudkan cita-citanya. Selain program inklusif sekolah berpola asrama,
Pihaknya juga akan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas sekolah seperti pembangunan tempat ibadah bagi yang beragama Muslim dan tempat ibadah bagi agama Kristen, serta pembangunan garasi sekolah yang layak. Syahril Mindip, Merauke TV, mengabarkan.